Hasrina. Baik Kak, tes suara saya masuk Kak? Ya, kenapa? Suara saya masuk Kak? Masuk? Ya ini dimulai aja Kakak. Iya, bisa dimulai. Nanti yang share screen dari saya aja nggak apa-apa Kak? Baik. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan kakak-kakak internal. Malam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hasrina, NIM 14211014 dari Teknik Kelautan Angkatan 2021. Nanti sebelumnya mohon maaf ya kalau di sini agak ribut, soalnya saya ada di lobi asrama, takutnya jaringannya agak nge-lag kalau saya di kamar. Baik, mungkin saya mau tanya dulu nih teman-teman, kalau di pengantar teknik kelautan yang paling dibingungin di mana ya? Atau semuanya nih? Gimana? Gimana nih teman-teman? Yang paling dibingungin di mana? Saya Kak Azwar Rasid 14221025. Kalau saya sih saya bingung di bagian struktur besi bajanya untuk bangunan offshore kayak deck gitu contohnya. Terima kasih. Kalau yang lain gimana? Atau sama aja semua? Saya di bagian kode gitu Kak, sama standar. Di bagian codes, oke. Yang kita langsung aja ya, saya izin share screen. Ini ya. Nah, layar saya udah kelihatan belum? Enggak. Nah, di sini ada beberapa. Nggak kelihatan deh. Aku mau ganti piano. Sebentar ya. Ini di sini. Bentar ya. Saya izin share screen. Di sini kan angkatan saya kemarin online ya tahun lalu. Di sini ada beberapa contoh soal UTS. Tapi dosen pengampunya itu dari Bu Siti Rahayuningsi. Tapi semoga nggak terlalu ini ya, nggak terlalu beda. Sebelum ke situ kita ke codes dan standar dulu deh. Soalnya tadi ada yang bingung di situ. Kalau codes dan standar ini, soalnya saya juga ada mata kuliah yang ada codes dan standar juga, baru tadi UTS-nya, dan itu yang masuk yang bagian partnya gitu loh, kayak kita pahamin aja di setiap partnya itu tentang apa, soalnya kan bahasa Inggris kita juga nggak mungkin baca semua kan. Misalkan yang gini, APRP2 WSD. Nah, itu kan dia itu tentang praktek dari planning desain konstruksi untuk offshore terpancang. Karena kita ingat aja kalau fixed offshore platform itu berarti terpancang. Nah, jadi mungkin bisa diingat aja kalau APRP2AWSD itu tentang offshore, fixed gitu, fixed offshore. Setelah itu ada APRP2ALRFD itu tentang konstruksi offshore-nya. Tapi bedanya itu di tahunnya ya. Jadi kalau ini
Itu first edition-nya di 1969, sedangkan ini 1993. Jadi kalau dibingungin di code dan standar itu, biar lebih gampang pahamin aja gitu loh. Kalau dia 2 AWSD berarti tentang fixed offshore gitu. Setelah itu ada DNF atau Dead North Veritas itu tentang offshore steel-nya. Jadi dia itu mempelajari analisis dari offshore steel. Steel itu kayak struktur baja dari offshore itu. Jadi kalau mau gampangnya kayak diingat aja, oh DNF itu berarti baja, struktur baja dari offshore itu gitu. Nah ini juga ada ringkasannya, kalau DNF itu berarti standar dari offshore, sedangkan kalau API RP2SK itu floating. Kan yang pertama tadi API WSD ini kan fixed ya, fixed offshore. Offshore-nya itu yang terpancang. Ingat aja, jadi API RP2 WSD itu terpancang, sedangkan kalau API RP2 SK itu floating. Floating itu terapung, itu struktur terapung. Seperti itu. Untuk codes dan standar, ada yang mau ditanyakan lagi? Gimana nih? Mungkin ada yang kecepatan atau kurang jelas itu. Nah itu kan tadi API ya, sekarang British Standard. British Standard itu diingat aja kalau series segini 6349 itu tentang maritime work. Standar dari pengerjaan maritim itu. Nah, kalau di bagian satunya maritime environment, kayak lingkungan maritim. Tapi dari pengalamanku, soalnya materi ini aku juga pelajarin semester ini nggak ada masuk. Dia itu adanya yang mana ya? Yang ini. Nah, kalau di CEM atau coastal engineering manual, kalau part satunya itu tentang umum, terus part 2-nya desain. Tadi ini ada masuk, kalau material kan itu sedimentasi dari material kan masuknya di materials ya. Itu di part berapa? Berarti dia di part 3 gitu loh. Ini diingat-ingat aja, misalkan di part berapa itu bahasnya, misalkan di part 8 itu bahasnya tentang mooring, di part 5 bahasnya fondasi, gitu-gitu aja sih menurutku kalau tentang ini. Nah, coastal engineering manual. Oh, ini tadi pembagian dari standar Jepangnya. Kalau CEM-nya, coastal engineering manual, ini dia yang part-partnya tadi. Kalau coastal hidrodinamiknya part 2, kalau part 1 itu perkenalan. Kalau tentang sedimen pantainya itu di part 3. Mungkin ini aja sih yang perlu diingat-ingat juga, part berapa itu tentang apa. Menurutku kalau isi-isinya kan bahasa Inggris semua, kayaknya itu kurang dibahas di UTS. Mungkin part-partnya aja gitu loh kalau untuk codes dan standar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ke platform. Kalau ini khusus di platform yang mengapung. Ini ada macam-macamnya. Kali ya, soalnya di situ banyak juga tentang platform. Gimana, suaraku jelas aja kah teman-teman atau putus-putus?
Jelas Korin. Jelas Kak, jelas. Jelas Oke. Kak. Kita langsung aja ya di contoh soalnya biar langsung ditahu juga. Soalnya kalau struktur itu agak panjang. Nah ini, fungsi pondasi struktur bangunan pantai kecuali. Kenapa dia yang benar itu marine growth? Karena kan ini yang ditanyakan kecuali ya, berarti yang bukan. Sedangkan fungsi pondasi struktur bangunan itu fungsinya untuk menguatkan struktur di pantai gitu. Sedangkan kalau tempat perkembangan marine growth itu kurang cocok untuk fungsi dari suatu pondasi. Sedangkan marine growth itu kan kadang menempelnya di sesuatu yang kena air laut kayak kapal dan lain-lain. Makanya ini yang benar itu seharusnya ini perkembangan marine growth. Selanjutnya ada yang merupakan fixed structure offshore platform. Nah, ini ada dua nih dari contoh platform yang fix. Sebelumnya teman-teman tahu aja kan kalau fixed structure itu berarti strukturnya terpancang. Kalau floating itu berarti strukturnya mengapung. Paham aja kan? Jadi kayak mungkin itu sih yang penting diingat kalau fixed structure itu berarti dia terpancang gitu loh. Kayak jaketnya langsung sampai ke pasir, sedangkan kalau floating atau yang mengapung itu dia ngambang di atas air gitu, nggak tiangnya itu nggak sampai ke pasir gitu. Nah ini yang merupakan struktur fix. Ini yang merupakan struktur fixnya ada concrete gravity, jaket, sama tripod. Karena kenapa ini salah? Karena semi submersible ini kan mengapung ya. Di materinya teman-teman juga saya ada lihat tadi. Kalau semi submersible kan ini masuknya struktur yang mengapung, makanya ini salah. Jadi yang benar concrete gravity, jaket, dan tripod. Selanjutnya itu, nah ini aturan internasional yang mengatur struktur bangunan lepas pantai kecuali. Yang benar itu BKI, bukan AIMO. Karena kenapa? AIMO itu kan kependekan dari International Maritime Organization kan. Sedangkan AIMO itu mengatur lebih ke kapal-kapal pelayaran gitu. Sedangkan BKI ini kepanjangan dari Biro Klasifikasi Indonesia. Dan yang paling tepat untuk mengatur struktur bangunan pantai ya BKI ini, bukan AIMO seperti itu. Terus ini tadi sama aja ya sama pertanyaan sebelumnya. Bangunan lepas pantai kecuali AIMO itu karena ISPS ini kepanjangannya International Ship dan Port Facility. Nah, sedangkan ISPS di P-nya ini ada port kan. Sedangkan port itu juga dari bagian bangunan pantai, makanya dia termasuk itu loh dalam international rules-nya. Kemudian BKI tadi dan SOLAS itu merupakan kependekan dari Safety of Life at Sea, di mana kan ini mengatur keamanan ya, makanya itu masih termasuk ke international rules-nya. Jadi, maaf ya teman-teman kalau agak ribet. Makanya yang tidak mengatur dari international rules-nya itu ya BKI, seperti itu. Nah, sekarang yang merupakan floating structure, kan tadi udah yang fix ya, yang terpancang. Sekarang itu yang mengapung. Dan yang mengapung itu seperti tadi ada yang di pilihan sebelumnya kan, yang di semi submersible. Jadi ini juga bisa jadi acuan teman-teman gitu loh, bisa pelajarin kayak apa-apa aja sih bagian, apa-apa struktur apa aja yang floating, struktur apa aja yang terpancang. Jadi bahan buat persiapan juga. Nah, ini yang merupakan tipe armor massif. Sebelumnya udah pelajarin nggak yang tipe-tipe pelindung pantai? Udah ya? Saya stop share dulu.
Nah, ini ada beberapa tipe-tipe pelindung pantai. Armor ini kayak bebatuan yang disusun untuk melindungi pantai gitu. Dan armor itu ada beberapa jenisnya. Dan yang di soal tadi itu armor masif kan. Nah, sedangkan armor masif itu ada 4 di sini. Ada paralel, graphite cube, dan cube. Dan yang di pilihan tadi itu cube kan. Makanya yang benar itu adalah yang bentuk cube untuk armor masifnya. Lanjut lagi. Nah, ini Wharves Deep Well merupakan nama lain dari struktur bangunan lepas pantai. Ini itu nama lain dari Raya 1. Raya 1 ini salah satu struktur bangunan lepas pantai dan nama lainnya itu Wharves Deep Well dan sering disebut Raya 1. Ini diingat-ingat aja ya. Nah, ini adalah urutan proses pada saat eksplorasi minyak itu di laut. Ini ada beberapa prosesnya dan urutannya yang benar itu dari exploration, dari eksplorasi minyak, habis itu production. Jadi kayak minyak itu setelah diambil, diproduksi, setelah itu diproses. Nah, setelah itu disimpan, storage. Setelah disimpan, ditransport gitu, kayak dipindahkan di tempat lain. Makanya urutan yang benar adalah 1, 2, 4, 5, dan 3. Kalau mau dilihat-lihat lagi, bisa dibuka di drive-nya aja. Setelah itu di sini kita ke struktur pelindung pantai. Di sini ada parameter desain bangunan pelindung pantai kecuali apa. Nah, kenapa di sini kecualinya laju sedimentasi? Karena pada saat membuat desain bangunan pelindung pantai kan kita harus mengetahui muka air lautnya seberapa gitu kan yang direncanakan. Nah, makanya sebenarnya itu parameternya adalah muka air laut, tapi karena soalnya kecuali, jadi yang dipilih adalah laju sedimentasi. Karena laju sedimentasi ini bukan parameter untuk mendesain suatu pelindung pantai, tapi laju sedimentasi ini buat si pelindung pantainya ini menekan lajunya seperti itu. Apalagi ini revertment, bangunan pelindung pantai yang memiliki fungsi. Ini salah satu fungsi revertment. Kalau teman-teman nggak tahu, revertment itu kayak batu-batuan yang tersusun, terus dia itu memanjang ke pantai gitu loh, mengarahnya ke laut. Dia itu memanjang dari batu-batuan yang disusun. Nah, fungsinya itu untuk melindungi pantai bagian darat di belakang struktur. Kayaknya saya ada gambarnya. Sebentar. Gambarnya dulu. Nah, revertment. Nah, ini revertment terdiri dari batu-batuan yang disusun, gunanya itu untuk melindungi tanah-tanah yang ada di belakang ini. Mouse saya tadi nggak kelihatan ya? Sekarang udah kelihatan kah? Kursor saya kelihatan, oh ya. Nah, ini kan batu-batuan revertment yang disusun. Nah, gunanya itu untuk melindungi tanah-tanah yang ada di sini gitu loh, dari hantaman ombak. Lanjut.
Itu tadi sedikit tentang requirement. Setelah itu, nah berdasarkan tipe strukturnya, bangunan lepas pantai memiliki 3 jenis tipe. Tadi aku juga ada baca di materi yang kalian masukin di drive. 3 tipe struktur lepas pantai itu yang benar ini ya. Fixed structure, floating structure, sama compliant structure. Kenapa? Karena di materi juga saya baca yang 3 itu, yang pertama itu strukturnya yang terpancang atau fixed, kemudian strukturnya yang mengapung atau floating, kemudian yang compliant ini kayak struktur, tapi kayak mengapung juga gitu loh, jadi complete gitu, compliant structure. Jadi jika berdasarkan tipe strukturnya lepas pantai itu ada 3. Yang pertama fixed, floating, dan compliant. Seperti itu. Lanjut. Nah, data yang dibutuhkan pembangunan pelindung pantai. Data yang dibutuhkan itu data gelombang arus ya. Kenapa? Karena kalau buat pelindung pantai kan kita harus memperhitungkan gelombang arusnya itu sekuat apa. Jadi kita bisa membuat bangunan pelindung pantainya itu sekuat apa gitu. Dan yang tidak dibutuhkan itu data penduduknya. Kenapa pelindung pantainya nanti yang benar adalah data penduduk. Lanjut. Nah, untuk upaya mengurangi laju sedimentasi sejajar pantai, jenis bangunan pelindung yang disarankan ini growing ya. Mungkin bisa dibaca-baca juga di materinya. Growing itu kan gunanya untuk mengurangi laju sedimentasi dan yang sejajar pantai gitu. Jadi kalau growing itu kan dia bentuknya agak bulat ya. Bisa nggak sih gambar? Dia itu bentuknya kayak memanjang, terus ada lengkungannya gitu, jadi kalau jenis pelindungnya adalah growing. Karena kalau breakwater kan ini untuk memecah gelombang, dan tembok laut juga ini untuk melindungi bagian yang ada di belakang temboknya kan. Selanjutnya, ini udah tadi fixed, floating, dan compliant structure. Kemudian, nah, berdasarkan jenis konstruksinya, bangunan lepas pantai yang memiliki fungsi sebagai unit production. Untuk unit production itu FPSO ya, floating production. Intinya fungsinya ini adalah sebagai untuk memproduksi. Kenapa? Karena kalau drill ship ini kan dia hanya drilling, memompa ya, mengebor energi laut yang ada di bawah kan kalau drill ship. Sedangkan yang ditanyakan itu fungsinya untuk memproduksi. Untuk unit untuk memproduksi itu adalah FPSO. Habis itu tipe armor bulky. Aku stop share dulu. Tipe armor bulky itu ada di PPT yang saya tadi. Ini teman-teman udah dapat PPT-nya ini kah atau belum? Atau perlu saya upload di Drive? Memang belum. Upload aja, Kak. Kenapa?
Nah, ini macam-macam. Kalau kan tadi masif dan sekarang bulky. Nah, yang seperti di soal tadi itu ada acropod, core lock, core, dan CD. Ini bisa dilihat di soal. Sebentar saya jadikan dua layar aja. Wait. Nah, yang di sini kan ada acropod, core lock, core, sama sibel kan. Dan yang ada di pilihannya yang paling tepat kalau bulky adalah acropod. Sedangkan cube ini kan jenisnya masif kan, jadi kurang tepat, dan yang paling tepat itu adalah acropod untuk jenis armor bulky. Kemudian fondasi bangunan pelindung pantai, fungsi fondasi kecuali. Nah, fungsi fondasi struktur bangunan pelindung pantai sebagai penguat, sebagai tempat perkembangan, sebagai pemecah gelombang. Nah, dari 4 ini kan kalau dilihat kan sebagai penguat struktur pasti iya ya, karena bangunan namanya juga pelindung pantai, sebagai pemecah gelombang ya, dan mencegah terjadinya erosi karena dia kan menahan menahan sedimen yang ada di situ, makanya salah satu fungsinya itu mencegah terjadinya erosi. Dan dari keempat ini yang bukan termasuk fungsi dari pondasi itu adalah tempat perkembangan marine growth. Karena memang nggak difungsikan seperti itu untuk pelindung pantai. Sedangkan yang 3 ini sudah tepat. Lanjut. Ini tadi udah ada Wordipes itu. Nama lainnya adalah Raya 1. Nah, ini kayaknya udah sampai ya. Dari penjelasan saya tadi, ada yang mau ditanyakan? Gimana nih, teman-teman? Gimana nih? Kalau ada yang dibingungkan langsung aja ditanya. Iya, langsung aja ditanyakan. Kalau nggak ada, kita bisa lanjut ke materi yang teman-teman upload di Drive. Ini kan beberapa jenis platform ya. Ini bisa dilihat bentuk jack up. Mungkin yang bentuk-bentuk ini bisa diingat-ingat lagi untuk persiapan UTS seperti apa. Kalau bentuknya duet yang gini namanya jack up, kalau seperti namanya deep water, dan seterusnya. Kalau ada 2 kakinya namanya tension leg. Ini juga beberapa fungsi dari struktur offshore, eksplorasi, produksi, storage atau penyimpanan, dan ekspor. Oh, yang ini ya tadi, bagian-bagian dari offshore itu sendiri, deck, jaket, sama foundation. Secara garis besar kan offshore ini bisa dibilang di bagian kaki yang tertanam gitu loh pada dasar laut. Bukan dasar, ya yang tertanam di pasirnya. Dan bagiannya itu ada ini, kemudian jaketnya. Jaket itu bahasa saya biar gampang diingat, tapi kayaknya ini kurang tepat. Tapi buat saya gampang mengingat itu, saya sering bilang jaket itu kayak kakinya gitu loh, kakinya offshore. Jadi yang kayak gini, kaki-kakinya itu bagian dari jaketnya buat mempermudah pembagian ya. Terus deck
Deck ini kan yang di atas yang tempatin orang lewat-lewat gitu kan buat kerja dan sebagainya. Deck ini juga yang kelihatan di dasar air gitu loh. Ya di atas permukaan air. Jadi untuk menggampang pembagian elemennya itu ingat aja sih kayak yang muncul di permukaan itu yang dari ini, dari tempat perahu landing, boat landing itu bagiannya deck, terus kaki-kakinya itu bagiannya jaket, dan sedangkan yang paling bawah yang tertanam itu bagian elemennya itu fondasi gitu. Ini jenis platform yang kakinya 3. Apa lagi ya? Ini bagian-bagian jaketnya. Tapi sepengalaman saya di ujian nggak sedetail itu ya yang ditanyakan. Paling kayak platform itu dibagi terdiri berapa berdasarkan konstruksinya seperti tadi yang floating, fix, gitu-gitu aja. Ini bagian-bagian fondasinya. Apa lagi ya? Ada yang mau ditanyakan? Apakah suara saya jelas, Kak? Ya, masuk. Kalau saya ingin bertanya, Kak. Mm-mm. Azwar 1422-1025, cara membedakan gambar nyata sama gambar 3D itu gimana ya, Kak? Soalnya kebanyakan bangunan offshore itu gambar nyatanya itu kayak sama semua gitu loh, Kak. Kecuali gambar 3D-nya itu sangat jelas. Kalau misalkan yang ditampilkan gambar realnya gitu ya. Iya, Kak. Mari kita cari gambar realnya. Oh, yang kayak gini ya. Iya, Kak. Nah, ini kan yang muncul di permukaan sampai sini kan. Nah, dari sini deh. Soalnya kan di sini dilihat dari karatannya, berarti dia kalau air lagi pasang, dia pasti tertutup air. Kursorku kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nah, berarti yang bagian deck itu mulai dari sini sampai sininya. Sedangkan, nah ini lihat jaketnya itu susah, karena kan bagian jaketnya di bawah air, berarti dari sini nih yang ada karatannya sampai di bawah itu bagian jaket, dan sedangkan yang tertancap di bagian seabed atau paling dasar laut itu bagiannya foundation gitu, fondasi. Kayak gini, misalkan ini kelihatan kan dari sini sampai sini itu masuknya di deck, sedangkan dari sini sampai sini masuknya di jaket, dan yang tertanam ini fondasi seperti itu. Seperti ini kan, ini masuknya deck semua ini. Soalnya ini tempatnya, bisa dibilang tempatnya orang lalu lalang kan, bekerja. Ya, tempatnya orang beraktivitas. Itu semua bagian dari deck. Apakah jawaban saya terjawab? Menjawab dari pertanyaan tadi. Sudah, Kak. Terima kasih. Oke. Ada yang mau nanya lagi nggak? Gimana? Untuk course dan standar, untuk pelindung pantai, atau ada contoh yang mau ditanyakan gitu, mau dibahas sama-sama juga boleh. Gimana nih?
Saya lagi Kak, Iya, Eh, boleh. untuk soal UTS-nya nanti itu kebanyakan eh, bangunan pantainya itu berapa persen yang keluar, terus bangunan lepas pantainya berapa persen, terus kode itunya berapa persen nggak? Nah, untuk itu saya kurang tahu, kemarin ada diinformasikan Kak ke Bu Rima nanti sistemnya seperti apa, apakah pilihan ganda atau esai? Ada nggak? Nggak ada. Belum ada sih Kak. Ada. Belum ada. Nggak ada ya. Nah, sebenarnya untuk yang berapa persen yang masuk itu sebenarnya yang lebih tahu dosen pengampu. Tapi kalau dari mata kuliah aku tadi, nggak beda-beda jauh juga sama PTK ini. Dia itu kalau bahasnya codes dan standar itu dia cuma di partnya, misalkan jenis sedimen itu part berapa, terus WPSP itu yang misalkan offshore itu di codes mana, standar apa gitu. Terus kalau pelindung pantai dia itu kayak untuk mengatasi laju sedimen itu pelindung pantai yang tepat seperti apa gitu. Terus misalkan ada pengertian nih kayak yang sejajar pantai dan fungsinya menahan laju erosi, itu tuh pelindung pantai yang seperti apa. Atau misalkan ada case pantai yang ambruk gitu. Untuk mengatasinya itu kita pakai pelindung pantai yang seperti apa yang cocok dengan case tersebut. Tapi untuk yang lebih banyak mana, saya juga kurang tahu. Kayak gimana? Ada pertanyaan lagi? Gimana? Saya izin bertanya, Kak. Ya, Untuk tahunnya Kak kemarin pas UTS, tipe armor yang masuk tuh tipe apa aja ya, Kak? nah waktu saya karena kemarin angkatan saya itu pakai Quizzes ya, tipe armor itu yang bulky sama masif tadi. Kalian dapat materi itu enggak atau belum? Dapat Kak. Oh, dapat. Nah, mungkin bisa dipelajari aja kayak kalau masif itu apa aja bentuk-bentuknya kayak cube atau apa dan lain-lain. Kalau apa tadi itu jenis-jenisnya. Intinya itu kalau masif sama klasifikasinya apa dan jenis-jenisnya apa dari klasifikasi tersebut. Kalau kemarin cuma 2 nomor sih yang masuk itu. Tapi kita beda dosennya tadi. Nggak tahu. Gimana, apakah terjawab? Terjawab, Kak. Terima kasih. Sama. Nah, di sini aku ada contoh dari pelindung pantai. Di sini ada board heat yang dari armor tadi, ya ini dari susunan batu-batu. Nah, ini juga reverman. Reverman itu kayak batu-batu yang disusun miring. Gunanya itu juga menahan laju ombak dan
dan supaya mengurangi dampak erosi gitu loh, karena di sini dia menahan tanah yang dari sini nggak longsor langsung ke pantainya. Kemudian apa lagi yang ada di sini? Ini reportman. Kak, permisi Kak. Ya. Mau nanya Mm-mm. tentang revetment itu, apakah ada jenis-jenisnya lagi? Jenis-jenis reportman ya. Iya. Sebentar aku buka materiku dulu. Tentang itu. Kalau saya tahu, reportman itu satu aja gitu. Dia itu reportman tersusun dari beberapa batuan yang miring. Jadi kalau misalkan ada pelindung pantai yang memanjang dan terdiri dari bebatuan itu maksudnya reportman. Karena kan pelindung pantai itu juga terbagi dari beberapa jenis juga. Ada dan hampir mirip-mirip. Nah, kalau aku pribadi, kesulitannya kalau tentang pelindung pantai itu kayak mirip-mirip gitu loh. Dari reportman, Growin, dan lain-lain. Tapi dalam setiap pelindung pantai, ada bedanya juga semua. Mana ya reportman? Laut. Jeti. Nah, seperti itu. Kalau reportman itu satu aja setauku jenisnya. Sebentar ya. Aku share screen dulu. Di sini ada reportman. Nah, ternyata reportman itu bisa dibilang perkuatan lereng gitu. Dari suatu lereng kan ini dibangun reportman, bebatuan disusun secara miring biar lereng tersebut kuat gitu loh. Jadi kalau dari jenisnya nggak ada, tapi kalau untuk mengetahuinya reportman itu seperti apa bisa dilihat seperti ini. Dia itu susunan bebatuan seperti itu. Gimana? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sudah Kak. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Mohon maaf Kak, sekiranya cukup. Oke. Kalau sudah cukup dan nggak ada lagi yang dibingungkan, mungkin mudah-mudahan besok UTS-nya lancar dan semua yang dipelajari masuk. Saya kembalikan ke Kak Mimi. Terima kasih. Terima kasih Kak Risnina. Oke, good luck. Terima kasih kepada Serina telah menuturkan pada malam ini. Semoga UTS-nya besok berjalan dengan lancar dan sukses. Baik, karena tadi kita diawalinya tidak dengan doa, maka kita akhiri dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman sudah hadir
tutor pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Kasih, Kak. Banyak Kak.